Bahar itu nggak usah ditangkepin lah. Biarin Bahar yang ngadepin saya lah. Saya lawan Bahar itu apa? Dengan saya bilang tolol, goblok, Habib gadungan, Habib palsu, apa saya ngomong. Bahar ini kalau dalam ilmu agama, cetek. Lihat aja kalau pengajian, buka kitab. Nggak dibaca kitabnya. Mungkin baca bahasa Indonesia. Baca kitab satu, ngocehnya kemana-mana. Sampai kitabnya mana. Untuk mempertahankan pendapat yang dia amplop, dia jual-jual lah itu Habib. Dia kutip ayat-ayat sesat. Saya nggak mau nanggepin sangkaan Bahar Smith. Itu semua sangkaannya apa? Sesat semuanya. Saya bingung ini. Kok seorang Bahar ngoceh-ngoceh jadi mewakili Habib se-Indonesia? Nggak usah lah. Anggap Bahar itu apa? Sampah. Nggak usah ditangkepin. Habib kadal, Habib kacung. Siapa yang nggak cinta kepada turunan Nabi masuk neraka? Kalau cinta sama Bahar masuk neraka, mendingan saya masuk neraka. Masa saya nyuntan orang bego yang cuma modal nasab? Anda benci Habib, nggak masuk neraka. Anda cinta Habib, ya nggak melebihi, kena. Kalau amal Anda nggak bagus, ya nggak membawa Anda ke surga. Tes DNA nggak mau. Jadi kau itu bukan zuriyah Kanjeng Nabi. Jadi kau lebih tepat menjadi zuriyah Tuan Takur. Habaib yang maksiat, telapak kakinya lebih mulia daripada kepala 70 kiai. Itu kan penghinaan yang luar biasa. Sudah menganggap pribumi ahwal, hina pula para kiai-kiai pribumi. Ini pengecut seperti kakekmu itu, si Utsman bin Yahya, pengecut. Dia itu adalah musuh pribumi. Para pribumi sedang berjuang memperoleh kemerdekaan melawan Belanda. Malah Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa haram untuk melawan company. Pengkhianat pribumi. Kau ini pengecut seperti nenek moyangmu itu. Antek Belanda dibawa dari Yaman, negara miskin, ke Indonesia. Diberi pekerjaan, diberi tanah. Dengan catatan bahwa harus membantu company. Memberi fatwa bahwa pribumi itu ahwal. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Dia mulai marah-marah, mulai kalap ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyah Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu. Yang mempersoalkan itu nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu. Ya jelas salah toh. Tidak percaya bahwa nasab Alawi itu para Habib itu tersambung ke Rasulullah. Ternyata kan diungkap oleh Gus Abbas dan beberapa ahli nasab itu menyampaikan bahwa sebenarnya keterputusan nasab Alawi ke Rasulullah itu kan persoalan lama itu di negara di Yaman sendiri sudah pernah dipersoalkan, sudah pernah ramai, dan memang ya tidak terbukti bahwa Pak Alawi itu dzurriyyah Rasul. Ya apa sih sumbangsih Pak Alawi hari ini apa? Nggak ada. Semua Pak Alawi yang saya kenal, sahabat saya, teman saya yang kemarin lembut, halus, rasional, sok NKRI. Kalau soal nasab itu tetap mereka itu tetap aja sama. Ternyata mereka ya sama aja, semuanya jualan nasab. Kalau ngaku dzurriyyah Rasul harus uji. Sekarang ini lagi rame inian, Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena wah rame anak puyeng, udah bodoh. Bodoh amat biarin aja Beb. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqomah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Beb, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Bangetan banget. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi.
Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul. Maka siap kalian bela Habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk Habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Siap korbankan darah demi Habaib. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Allahu Akbar. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Dia perang sama siapa? Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Siap berjihad. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad. Siap berjihad. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dari Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan jadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Membahas semua tentang perhabiban. Karena ada dari Bahar Smith yang dia gila Habib, tapi nggak sudah melayak Habib, dengan melontarkan sikap-sikap mengatakan barang siapa yang nggak cinta kepada turunan Nabi masuk neraka. Kalau cinta sama Bahar masuk neraka, mendingan saya masuk neraka. Masa saya nyuntain orang bego yang cuma modal nasab. Meributkan tentang nasab. Keturunan Nabi itu nggak ada. Apa sih pentingnya mau ributin nasab ini? Emang kalau saya ini ngomong nasab, saya bisa memancarkan ilmu matematika, terus ilmu teknologi, atau ilmu tafsir? Kan nggak ada. Ini dialog pepesan kosong, dialog anak kecil. Ini kayak sesuatu hafal. Kalau Bahar bicara tentang kehabiban, mungkin dia berharap apa? Ada manfaat masuk ke dirinya. Nggak usahlah kita memperdebatkan Habib-Habib, ini nggak penting. Ini saya lihat apa? Turun jauh. Dan saya mintalah, nggak usah ditanggepin lah orang-orang lainnya. Seperti Bahar Smith ngomong, ini cuma seorang Bahar Smith kok semuanya jadi ribut. Ini kan orang nggak jelas. Bahar, Habib Kadal, Habib Kacung, orang kampung, hidup kesusahan, dilempar ke pondok, masuk Jakarta kaget ada yang nyuap, ikut politik, jadi gampang dia. Akhirnya apa? Untuk mempertahankan pendapatan dia amplop,
Dia jual-jual lah itu Habib. Dia kutip ayat-ayat sesat. Sampai dia ngatakan keturunan Wali Songo nggak ada keturunannya. Ini kan yang ngomong Bahar. Kok saya bingung ditanggepin. Menjadi Habib itu bukan suatu prestasi. Atau apa ya, kehebatan. Jadi ngapain Anda gugat-gugat juga? Buktinya banyak Habib nggak bener. Lah, yang Habib-Habib ini mau Anda dikatain orang lain nggak Habib, ya sudah biarin. Kok jadi ribut, saya bilang di dialog semuanya. Akhirnya Muslim ini jadi mundur lagi, meribut nasab. Nggak penting ini. Bagi saya itu Habib, atau nggak Habib nggak penting. Saya ini Asegaf. Saya nggak merasa punya privilege dari Asegaf. Saya santai-santai aja. Bagi saya Pak, ilmu yang bisa membedakan manusia itu lebih baik. Nah, sekarang kalau orang tuh ada ilmu, nggak perlu lagi itu nasab. Nggak usah tanya lagi anaknya siapa si fulan. Orang hormat. Orang itu dilihat apa? Dari apa yang dibicarakan. Itu bisa ketahuan, pinter atau goblok. Jadi orang pinter harus ngomong. Kalau nggak ngomong ya nggak ketahuan ilmunya. Dan yang Habib-Habib Arobitoh nggak usah lah. Nggak usah mengklaim nih Habib cuma orang Yaman aja, nggak ada lah. Saya nggak mau nanggepin sangkaan Bahar Smith. Itu semua sangkaannya apa? Sesat semuanya. Saya bingung ini. Kok seorang Bahar ngoceh-ngoceh jadi mewakili Habib se-Indonesia? Direspon semuanya. Kayak nggak ada Habib lagi ini. Nggak usah lah. Anggap Bahar itu apa? Sampah. Nggak usah ditangkepin. Orang yang terlalu menangkepin Bahar ya apa? Jadi jatuh. Jadi apa? Gonggongan. Udahlah. Hentikan konflik antara Habib. Orang itu jadi mulia bukan karena nasab asal keturunannya, tapi karena perilakunya. Anda benci Habib, nggak masuk neraka. Anda cinta Habib, ya nggak melebihi, karena kalau amal Anda nggak bagus ya, nggak membawa Anda ke surga. Jadi santai-santai aja lah. Nah, saya cuma ingin menyampaikan kepada semuanya, tolonglah, Bahar itu nggak usah ditanggepin lah. Biarin Bahar yang ngadepin saya lah. Karena apa? Nggak pantas Bahar itu dilawan Kiai. Kiai itu ilmunya jauh. Bahar ini kalau dalam ilmu agama, cetek. Lihat aja kalau pengajian, buka kitab. Nggak dibaca kitabnya. Mungkin baca bahasa Indonesia. Baca kitab satu, ngocehnya kemana-mana. Sampai kitabnya mana. Ini nggak bisa apa-apa Bahar. Tolonglah Pak Kiai-Kiai ini. Nggak usah dianggap penting lah nih Bahar ini. Karena apa? Tanggapan Anda apa? Membesarkan Bahar itu. Bahar biar urusan saya lah. Saya lawan Bahar itu apa? Dengan saya bilang tolol, goblok, Habib gadungan, Habib palsu, nggak apa-apa saya ngomong. Yang diribut nasab, ini ribut nggak ada isinya. Tong kosong berbunyi nyaring. Apa nasab? Terus kalau besok jadi Asegaf, saya bisa terbang gitu? Enggak. Terus besok saya jadi Habib, nggak baca ilmu, bisa tahu ilmu? Ya enggak, saya harus sekolah. Dari STK, SD, SMP, SMA. Kalau jadi Habib bisa langsung kuliah, itu boleh. Ini enggak juga, sama juga. Kadang-kadang saya tolol, kadang saya pinter, ya sudah. Kan manusia tuh awalnya tolol semuanya, bodoh. Terus tahu ilmu jadi pinter. Makanya kalau orang pinter itu dia tahu orang tolol. Sementara kalau orang tolol nggak pernah cari ilmu, dia nggak tahu kalau dirinya tolol, dia merasa pintar terus. Sebelum kita membahas tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya mau tanya, sebutkan apa sih yang membuat kalian senang dengan mereka? Apa sih kelebihan mereka? Apakah kalian senang dengan hujatan-hujatan mereka? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Apalagi ada Habib-Habib lain yang menghina pribumi. Sebut saja Habib Anies Alatas yang di atas mobil komando di depan jamaahnya sambil meneriakkan mikrofon teriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan." Ucap si Habib Hanif. Coba cek dulu keturunan si Habib Hanif ini. Dia ngaku-ngaku Habib. Apa betul dia keturunan Nabi? Hanif Alatas ini sudah merendahkan pribumi, seakan-akan derajatnya di atas pribumi. Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi.
Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik, dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 kiai alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tidak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan